Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 9 Surakarta, Bapak Triman SPDMSI. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak PLT KPU, Bapak Ibu Guru DP maupun BK, Bapak Ibu Wali Kelas 11 dan segenap panitia ANBK SMK Negeri 9 Surakarta tahun 2024. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul pada lab TKJ 4 dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pengantar kegiatan dari WKS 1 bidang kurikulum. Yang ketiga, sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat, informasi teknis. Yang kelima, lain-lain. Kemudian yang keenam adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dengan berdoa agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dipersilakan. Cukup. Memasuki acara yang kedua yaitu pengantar dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Samyanto Eskom, maksudnya kami aturkan. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Di situ kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan sehingga kita semua masih bisa terus melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya dalam kegiatan asesmen nasional dan survei lingkungan belajar. Ini perlu kami sampaikan sekilas Bapak Ibu, jadi kami mohon izin juga walaupun pengantar tapi ini cukup panjang. Karena dalam penyampaian kami nanti harus ada perubahan melihat konsep dari AN itu sendiri. Kalaupun nanti yang melaksanakan masih itu saja, itu adalah bagian dari proses perubahan. Tapi harapannya sebenarnya yang melaksanakan nanti tidak itu saja, tapi ya semua warga, baik itu yang disebutkan di sini ataupun tidak. Karena tema salah satu yang dikuatkan saat ini adalah gotong royong. Jadi nilai gotong royongnya itu kita diharapkan untuk digaungkan. Kalau kita bicara gotong royong berarti kita kembali ke kampung, kerja bareng-bareng. Kalau dikaitkan dengan makanan ya harusnya makanannya juga bareng-bareng. Kalau di kampung. Baik Bapak Ibu, jadi terkait dengan asesmen ini Bapak Ibu, jadi asesmen itu bukan penilaian untuk siswa, bukan penilaian untuk guru, tetapi penilaian untuk sekolah Bapak Ibu. Jadi bicara konsep ini maka sebenarnya ini bukan ranah kurikulum semata. Gitu ya. Kalau misalnya UTS, UAS, itu tugas kurikulum, itu kita masih bisa menerima karena itu bagian dari tugas. Tapi kalau AN ini aspeknya bukan untuk siswa, bukan untuk guru, tapi untuk sekolah. Tetapi kalau kita bicara untuk sekolah, maka ya kembali lagi ke siswa, ke guru. Kemudian kalau terkait dengan siswa dan guru, maka saya perlu melibatkan yang lainnya. Di kesempatan lain saya selalu mengatur siswa itu yang menggerakkan adalah siswa. Kalau kaitan dengan pelajaran ya pelajaran. Kalau kaitan dengan guru itu ya di SDM. Kemudian kalau terkait dengan ini Bapak Ibu, ini cenderung ke penjaminan mutu. Ke penjaminan mutu. Jadi hasil dari AN ini nanti menjadi salah satu aspek utama Bapak Ibu. Aspek utama nilai sekolah yang nanti akan tertuang dalam akreditasi. Alhamdulillah akreditasi kita sudah otomatis
kalau tidak salah sampai tahun 2026 dengan predikat A, dan itu berkat jeripaya Bapak Ibu yang dikombandani dalam hal ini adalah di tim CNI yang tadi. Sehingga nanti dalam kepanitiaan ini nanti kami juga melibatkan all out ya, Pak Adi, Pak Toto sebagai DM dan Pak Danang. Itu Bapak Ibu kira-kira fungsi dari asesmen itu. Nanti mohon untuk diluruskan jika apa yang kami sampaikan tidak sesuai oleh Bapak Pelaksana. Kemudian kegiatannya Bapak Ibu, AN sendiri kegiatannya ada 3 Bapak Ibu ya. Ada asesmen kompetensi literasi numerasi, ini fokusnya terhadap siswa yang nanti akan kita laksanakan. Gladi bersihnya itu besok Senin. Nah, ini kan market, saya juga agak kaget. Saya itu masih Agustus, saya ada besok Senin. Dan nanti terkait dengan itu nanti mohon kerjasama Bapak Ibu pembimbing di sini adalah Bapak Ibu BK dan Bapak Ibu pendampingnya dalam ini adalah Bapak Ibu untuk mengingatkan siswa pun caranya siswa itu hadir. Karena kalau siswa tidak hadir, mungkin akan mengurangi. Ya, kalau kebetulan yang siswa yang hadir itu yang bagus, ya berarti mengurangi nilai sekolah. Tapi kalau yang tidak hadir itu kebetulan bocah itu agak dari itu jawab sakmina ya membantu sekolah. Ya. Tapi pada prinsipnya kan kita ingin memantau biar kenyataan sekolah itu seperti apa. Jadi sebisa mungkin harus hadir. Itu. Kemudian ini adalah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau yang atas ini, kalau tidak salah ini khusus untuk siswa. Tapi kalau untuk yang kedua ini untuk siswa dan untuk guru. Survei karakter. Nah ini kalau melihat penjelasan kemarin di dalam AN ini memang bukan yang dinilai bukan prosesnya, bukan bagaimana apakah LPP-nya lengkap apa tidak, bukan seperti itu. Tapi langsung apakah LPP itu dilaksanakan sesuai dengan kaidah apa tidak. Jadi misalnya siswa melaksanakan dulu apa tidak. Kemudian dalam penilaiannya seperti apa? Apakah hanya penilaian tertulis dan seterusnya. Ini dalam survei lingkungan belajar dan karakter. Nah, ini nanti memang benar-benar yang dinilai itu kebiasaan kita. Jadi kalau kita menyiapkan cara khusus tapi kebiasaan kita itu belum sesuai dengan tuntutan, ya hasilnya tetap akan sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi ini tidak bisa kita siapkan. Misalnya kalau UN itu kan mungkin ada bimbingan khusus gitu. Kalau yang ini versi penjelasan yang kami terima tidak bisa. Jadi karakter atau pembiasaan siswa nanti akan tertuang di sana. Termasuk pembiasaan guru. Misalnya nanti kalau kita ingat yang dulu itu kan ada pertanyaan apakah apa istilahnya sekolah punya program magang guru apa tidak? Gitu. Punya, tetapi Pak Guru tidak memahami. Dijawab tidak punya, nah itu sudah ada. Makanya pembiasaan yang ada di kita itu nanti akan terpotret di sana. Itu salah satu perbedaan penilaian akreditasi zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kenapa saya masuk akreditasi? Ini nanti mulainya di akreditasi, di penjaminan, sehingga dalam hal ini nanti mungkin saya Pak Sekolah, mungkin Pak Adi juga bisa menguatkan. Kemudian kalau ini nanti kan untuk siswa ya 1, 2, 3 ini untuk siswa, kemudian untuk guru nanti 2 dan 3. Nah untuk guru ini sebenarnya kami mengharapkan Pak Oto untuk lebih kencang lagi dalam sosialisasi. Ini Bapak Ibu untuk kegiatannya ada 3. Kemudian yang ini tidak perlu, ini Bapak Ibu nih. Untuk rencana pelaksanaannya. Pelaksanaannya Bapak Ibu ini untuk simulasi itu harusnya dilaksanakan tanggal ini Bapak Ibu. Tapi karena tidak wajib dan insya Allah tim atau insya Allah kita sudah terbiasa, maka simulasi ini kemarin tidak sempat kita lakukan. Karena memang tidak wajib. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang akan kita laksanakan nanti tahapan gladi bersih ini. Di mana gladi bersih itu nanti harus diikuti oleh seluruh siswa yang terdaftar. Kita mengambil gladi bersihnya tanggal 12 dan tanggal 13, jadi Senin dan Selasa. Nah, dalam hal ini adalah Bapak Ibu pendamping dan Bapak Ibu pembimbing mohon berkenan mengingatkan para siswa untuk caranya supaya siswa itu bisa di sekolah dan nanti mengikuti kegiatan ini sesuai dengan jadwalnya. Jadwal dimulai 7.30. Nanti akan secara detail daftarnya dan jadwalnya akan kita share ke Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu nanti bisa share ke siswanya masing-masing. Itu kemudian untuk pelaksanaannya nanti tanggal 19. Senin juga ya, Senin Selasa. Jadi 2 minggu ke depan Bapak Ibu nanti kami mohonkan untuk meluangkan waktu
ya mensukseskan untuk sekolah supaya tetap itu untuk siswa ini Bapak Ibu tanggal 12 sampai tanggal 25 ini, tapi tidak full ya, diambil 2 minggu. Kemudian kalau untuk guru Bapak Ibu ini, untuk guru nanti mulai tanggal 9 September sampai tanggal 29. Nah untuk guru ini memang mungkin nanti perlu ada semacam idealnya semacam apa nih, penguatan khusus begitu ya. Apalagi kalau kita dulu punya referensi Jawaban yang dulu itu mungkin perlu ditekan. Karena di kalau nggak salah dulu itu di bagian humas, di bagian kesiswaan. Yang saya ingat ya, bagian humas itu ya terkait tadi dengan magang ataupun kerjasama dengan industri, bahkan jumlah industri yang dipakai. Tapi kalau dengan kesiswaan itu, kalau tidak salah ya, saya yang dulu itu terkait dengan apakah masih ada beliau atau tidak dan seterusnya itu. Nah, itu mungkin perlu ada penguatan khusus supaya nanti hasilnya bagus. Walaupun kondisi kita sudah bagus, tapi kalau bagus itu malah benar. Begitu nanti turun kan jelek. Tapi kalau bisa ditotalkan, insya lebih. Ini Bapak Ibu kira-kira tahapannya. Kemudian temanya Bapak Ibu tadi dalam pelaksanaan asesmen dan dalam kegiatan kurikulum merdeka, temanya adalah gotong royong itu yang utama. Kalau kita bicara gotong royong, kami tadi sudah masuk. Jadi Bapak Ibu, memang kita sudah diberi kewajiban, tapi selain kita juga sudah diberi hak. Kalau untuk ASN, hak kita itu ada 3, bahkan mungkin lebih. Ada gaji, ada TPP, ada TTG. Nah, yang perlu kita pikirkan, nah ini mumpung kami usulkan masih ingat juga sekolah, yang perlu kita pikirkan adalah yang non ASN. Jadi non ASN itu mungkin sebisa mungkin ke depan, walaupun kalau saat ini mungkin tidak bisa, karena tidak ada TPP, tidak ada TPG, ada yang haji, honor, mungkin dalam kegiatan-kegiatan seperti ini perlu dipikirkan. Nah, mungkin ya seperti apa memang tidak mudah, tapi paling tidak kita mengalah. Minimal gambaran saya ya mungkin kalau bisa ada honor kegiatan gitu, tapi kalau tidak ada ya mungkin minimal terkait dengan konsumsi. Nah, kalau terkait dengan konsumsi Bapak Ibu, memang di dalam kepanitiaan itu ada ketentuan, ya. Ada ketentuan. Misalnya siswanya itu 50 berarti hanya 10%. Berarti panitianya itu harusnya hanya 5. Tapi kalau itu kita lakukan, mesake 5 orang itu, dan hasilnya mungkin tidak akan maksimal. Karena itu hanya ketentuan matematis, tidak melihat ketentuan fungsinya. Sehingga dalam hal ini kita tidak mengatur itu, karena nanti kita menjawab juga itu. Maka dalam penilaian ini ya kita mengambil aspek tidak hanya dari sisi jumlah, tapi dari sisi fungsi tupoksi Bapak Ibu. Kalau kami mengambil BK, yaitu sebagai salah satu adalah pembimbing. Kemudian kalau kami mengambil wali kelas, itu adalah bagian dari tugas dan sisi lain anggaran juga terbatas. Nah, terkait dengan itu kami menekankan Bapak Ibu, gotong royong nanti kita benar-benar kita jadikan acuan. Seandainya nanti dalam kegiatan itu mungkin ya, ada Bapak Ibu yang mungkin sebenarnya pekerjaannya itu sudah tidak berbagi, tapi mungkin tidak mendapat jatah konsumsi karena seperti itu, kami juga mohon terima. Tapi nanti kita sebisa mungkin akan kita upayakan. Tapi kalau misalnya tidak ada Bapak Ibu, kami mohon izin paling tidak yang perlu kita pikirkan itu adalah rekan-rekan yang non ASN. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah rekan-rekan yang langsung non-stop bekerja di situ, terutama adalah di Protek. Di Protek. Kalau untuk yang lain nanti sifatnya adalah kebijakan. Kalau memungkinkan ya kita berikan hak Bapak Ibu, ya, tapi kalaupun tidak ya kita kembali lagi ke konsep gotong royong, konsep hak kita sudah dapat lebih, tapi itu juga tidak adil karena memang tidak semuanya jadi panitia. Ini Bapak Ibu gotong royong kuncinya gitu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu untuk pembiayaan ya sudah diatur di sini ya. Tidak ada yang disebutkan memang konsumsi tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang ada itu malah pendataan dan seterusnya, padahal saat pendataan itu memang benar-benar ya belum menggunakan sama ini honor pengawas. Pengawas ini adalah pengawas silat, honor proktor. Ditulisnya di sana seperti itu Bu. Tapi melihat pengalaman kemarin proktor itu sudah tidak boleh
Nah, itulah yang saya bilang ini perlu penyusunan, perlu finalisasi arahan dari bapak kelas, jika bapak kelas mungkin belum final ya nanti koordinasi dengan antar sekolah sampai pada akhirnya adalah dari cabang. Ini kira-kira Bapak Ibu untuk pengantarnya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu surat tugasnya. Bapak Timan sebagai kepala sekolah ini adalah sebagai penanggung jawab, kemudian kami sendiri adalah sebagai koordinator Samianto. Nah ini untuk Pak Roto ini adalah koordinator pelaksana AN, Sulinja, GTK dan PTK. Harapannya begini, tapi Pak Roto tidak tahu ya, semoga nanti dengan surat tugas ini paling tidak itu memikirkan dan saya siap didahului. Kemudian ada makanan terkait dengan yang tadi kami sudah singgung, biasanya di dalam pertanyaan-pertanyaan itu ada bullying dan seterusnya itu mungkin perlu disusun. Pak Sugeng nanti terkait dengan Sarpras, fokusnya lagi yang utama itu adalah Sarpras kaitannya dengan AN. Jika nanti ada komputer yang mungkin perlu perbaikan dan butuh alat, ya kami mohon Pak Sugeng melalui Pak Aris dan Pak Wawan, kemudian timnya juga di sini nanti mohon untuk berkenan memenuhi. Termasuk nanti jika di dalam pertanyaan AN itu bertanya ada kaitannya dengan Sarpras, ya mungkin Pak Sugeng bisa. Atau Pak Sugeng menjadi sumber informasi lah kira-kira. Kemudian Pak Nurayadi juga sama, tadi sudah kami singgung, biasanya di pertanyaan AN itu nanti akan tanya terkait dengan industri dan sebagainya. Kemudian Pak Dudi ini sebagai perlengkapan, kebersihan dan seterusnya, dan Mas Lili di Sarino. Nah ini Pak Ade sebagai koordinator pelaksana AIBK, khususnya yang siswa, termasuk ya penjaminan mutu lainnya. Kemudian Pak Endro ini tadi adalah sekretarisnya, dibantu anggotanya ada Mas Fajar dan Mas Nur. Salah satu ini nanti menyiapkan kartu presensi dan mungkin mengupload ya. Kemudian Mas Lutfi, Pak Aris, Pak Radian, Pak Awan ini satu paket ya. Proktor dan teknisi. Monggo nanti dibagi saja siapa proktornya, siapa teknisi. Nanti sepakatan saja. Terus Pak Awan nanti ada tugas mulia tambahan. Mohon diberi penjelasan pentingnya ikut AN. Walaupun kepentingannya tidak langsung serta-merta didapatkan oleh siswa, tapi ya untuk kelangsungan sekolah. Dan seterusnya semua BK kita masukkan, kemudian wali kelas juga tadi sudah kami sampaikan, mohon nanti setelahnya nanti Ibu-ibu hari ini koordinasi, kemudian harapannya nanti untuk rekan-rekan protek melaksanakan persiapan yang nanti akan dipandu oleh Pak Hindu. Walaupun sebagai sekretaris sementara ini Pak Hindu nanti mohon berkenan untuk ya apa istilahnya ya ikut cawe-cawe di kegiatan protek. Karena memang untuk tanggal walaupun saya yakin Pak Aris mungkin sudah pernah melakukan ini di sekolahnya, sehingga nanti bisa dikolaborasi. Kemudian simulasi gladi bersih Pak. Ini gladi bersih nih, artinya gladi bersih tanggal 12 dan tanggal 13 di lab TKC 4 itu di sebelah ini Bapak. Dan di lab RDK itu di atas koperasi. Kemudian untuk pelaksanaan DK-nya nanti tanggal 19 dan tanggal 20 di minggu begitu. Ini kira-kira Bapak Ibu untuk pengantarnya. Yang terakhir siswanya. Siswanya nanti akan kami share ke Bapak Ibu kira-kira seperti ini. TKJ 2 ini sebenarnya tidak urut Bapak Ibu karena rencananya seperti ini. Jadi nanti mohon untuk dicermati juga. Misalnya TKJ 2 atas nama Muhammad ini pukul 7.30
30 mulainya. Saatnya jam ketiga dimulai. Ini nanti mohon untuk dicermati, ini akan kami share ke Bapak Ibu. Nah, Saatnya jam ketiga dimulai. Mohon kesana Bapak Ibu guru pembimbing, dalam ini adalah Bapak Ibu BKM dan Bapak Ibu wali kelas. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mohon maaf jika terlalu terburu-buru karena memang dikejar waktu. Supaya nanti semuanya efektif, kalau kosong tidaklah terlalu lama. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Sarmianto Ekkom yang sudah memberikan pengantar, di mana di dalam pengantarnya ini memberikan pentingnya gotong royong untuk pelaksanaan ASDK di SMK Negeri 9 Surakarta. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara berikutnya adalah sambutan, arahan serta penguatan dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Kiriman SPDMSI waktu pemesanan menyampaikan. Terima kasih Pak Hendro. Bapak Ibu semuanya, baik yang luring di ruang TKJ 5 maupun yang daring. Ada yang daring ya Pak? Baik yang daring dari ruang lain yang berbahagia yang sangat saya hormati. Monggo Pak Didi. Untuk memanfaatkan waktu Bapak Ibu, sedikit saja secara teknis tadi sudah disampaikan Pak Sam yang nanti akan kita tindak lanjuti bersama-sama terkait dengan hal-hal yang melekat dengan kegiatan ini, bahkan seluruh kegiatan ini perlu saya matur Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum saya melanjutkan menyampaikan beberapa hal tersebut, mari kita terus meningkatkan rasa syukur kita dalam bentuk aktivitas nyata, sehingga aktivitas kita lebih-lebih kedinasan di SMK Negeri 9 Surakarta ini, apapun latar belakang kita, karena tadi disinggung Pak Sam, konteksnya adalah gotong royong. Ketika gotong royong itu ya semua komponen. Dan kebetulan yang namanya di lembaga itu pasti ada job-job di situ, mulai dari kepala sekolah, wakil, dan seterusnya. Sampai bahkan Pak Min selaku penyedia kantin. Ini harus bersinergi Bapak Ibu. Jadi terkait dengan hal tersebut, konteks ini menjadi penting apalagi di era layanan pendidikan saat ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini lebih menjadi bermakna dan lebih barokah. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, terkait dengan asesmen nasional dan survei lingkungan belajar ini memang bagian dari proses upaya peningkatan perhatian pemerintah khususnya. Jadi masing-masing sekolah termasuk SMK Negeri 9 ini posisinya di posisi atau di area yang seperti apa? Yang diukur diantaranya apa itu kompetensi numerasi, kompetensi literasi, karakter, termasuk layanan. Layanan di sini adalah yang kita lakukan baik oleh Bapak Ibu guru maupun karyawan, termasuk layanan-layanan yang sifatnya pembelajaran di kelas. Ada di dalamnya di situ sarana dan prasarana. Ada di dalamnya hubungan dengan pihak lain, karena SMK ini lebih kompleks dibanding satuan pendidikan yang lain. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, memang setiap saat saya punya tugas untuk mengajak, mengingatkan agar suasana sekolah ini bisa mengembangkan suasana gotong royongnya. Gotong royong ini tidak bisa hanya dipandang dari selesainya satu pekerjaan, tetapi diawali dari hati kita masing-masing Bapak Ibu.
Maka dari itu kita harus menyamakan cara pandang, menyamakan persepsi bagaimana kita berkeluarga di SMK Negeri 9 Surakarta. Sehingga ketika ada regulasi baru, ada kebijakan baru yang tidak seperti kemarin, yang tidak seperti sebelumnya, kita tidak merasa ada perubahan yang berdampak pada kita. Itu hanya teknis pelaksanaan. Satu contoh tadi disinggung oleh Pak Sam terkait dengan pendanaan. Semakin hari pendanaan semakin detail Bapak Ibu. Ini bukan perubahan peraturan, tetapi semakin detail tuntutan. Kalau tahun-tahun sebelumnya yang membuat berubah itu yang pertama adanya sumber dana pendidikan. Itu jelas ada perubahan yang drastis. Kemudian yang kedua adanya kebijakan sekolah gratis. Kemudian yang ketiga pemanfaatan. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita belum dibatasi alokasi anggaran misalnya dalam kegiatan itu untuk panitia. Panitia dibatasi adalah 10%, maksimal 10% dari peserta kegiatan. Kemudian konsumsi yang boleh ini, honor yang boleh ini, bahkan di aturan boleh saja secara kebijakan implementasi jadi tidak boleh seperti proktor. Nah, ini adalah tuntutan Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu yang ingin saya sampaikan, mari kita lebih memandang seperti tadi juga diingatkan, yang ini sebenarnya juga tidak begitu nyaman ketika saya menyampaikan misalnya masalah pendapatan kita. Kalau yang ASN guru khususnya, itu sumbernya sudah luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada gaji, ada tunjangan profesi, atau yang belum sertifikasi ada tamsil Pak. Ada tamsil, walaupun besarannya tidak sebesar gaji atau tunjangan profesi. Kemudian ada TPB. Sementara yang non ASN belum ada itu. Itulah dinamika Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perlu setiap saat kita saling mengingatkan sehingga nuansa gotong royong dan keikhlasan ini betul-betul kita bangun. Akhirnya ketika konteksnya bahwa ketika sekolah semakin maju, konsekuensinya semakin banyak kegiatan, tetapi secara perubahan tidak diimbangi, setiap kegiatan pasti ada konsekuensi dana. Karena dengan berjalannya waktu, pemeriksa ini semakin memantau detail. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah diatur di dalam pemberian honor ataupun gaji, itulah bagian dari kontrak. Sehingga ini yang harus kita sikapi. Dan kita terus memang terutama pada teman-teman yang non ASN ini memang perlu kesabaran. Siapa tahu ke depan ini kebijakannya akan berubah dan isu nanti yang Bapak Ibu masuk di pendanaan kontrak provinsi ini akan diberi prioritas untuk menjadi P3K. Ini awalnya memang isu-isu seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita semua yang senior-senior insya Allah mengalami seperti saya itu dulu juga nggak terbayang jadi PNS. Tetapi dengan berjalannya waktu terus dievaluasi, alhamdulillah bisa. Nah, inilah yang membuat perbedaan di sana. Tetapi masalah tuntutannya sama. Jadi tidak diukur dari berapa pendapatannya, tetapi kontrak-kontrak tersebut. Maka dari itu sekali lagi kami bisanya mengajak dan kami ditugasi untuk mengkoordinir. Dalam hal mengkoordinir ini juga ketika ada yang kurang pas kami harus membuat semua pas Bapak Ibu. Jadi semua dipertanggungjawabkan. Maka dari itu Bapak Ibu perlu kita samakan persepsi, kemudian aksi kita yang nyata atau tindakan atau perilaku dalam bentuk gotong royong dan ikhlas. Ketika kita ini gotong royong, ini tentunya akan membuat semua menjadi benar.
Masalah untuk memikirkan yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sam akan kita upayakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan. Maka dari itu intinya mari kita saling memberi masukan apapun aspeknya, ya, apapun aspeknya. Jadi kami berharap Bapak Ibu ini bisa menyampaikan kepada kami apakah secara langsung ataupun tidak langsung, karena yang namanya gotong royong ini diawali dengan sebuah komunikasi. Maka dari itu kami berharap Bapak Ibu selalu memberikan masukan kepada kami sehingga ketika akan potensi terjadi kesenjangan ini segera bisa diantisipasi. Yang perlu saya tegaskan Bapak Ibu, semakin nyaman, semakin maju sekolah kita, insya Allah kita akan mendapatkan kepuasan yang lebih. Kemudian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, yang perlu kita garis bawahi lagi bahwa di dalam satu lembaga ini kita sama-sama melaksanakan tugas. Jadi insya Allah tidak ada yang punya kepentingan biar kepala sekolah kondang, biar wakile, ini tidak. Tetapi ini adalah kepentingan lembaga yang mana secara kedinasan ini ada tuntutan-tuntutan yang harus kita laksanakan. Jadi ini yang memang perlu kami garis bawahi sehingga ketika gotong royong ini betul-betul kita landasi dengan sebuah keikhlasan, insya Allah ketika ada perbedaan pendapat, ada kesenjangan, tidak sampai pada istilahnya kesenjangan secara pribadi karena kita memandangnya kedinasan. Misalkan hari ini saya masalah ijazah diskusi dengan Pak Sam, Pak Munajat ini kok ada coretan kayak gini. Itu secara kedinasan, jangan sampai ungkap seperti itu Pak Sam tersinggung, Pak Munajat tersinggung, kemudian apalagi yang menulis. Ini adalah lembaga Bapak Ibu. Nah maka dari itu ini perlu kami sampaikan, kita beda itu biasa, tetapi jangan sampai menjadi perbedaan secara pribadi akhirnya muncul rasa tidak senang. Nah ini berbahaya Bapak Ibu. Masih akan lama kita yang melaksanakan tugas di sekolah ini. Termasuk masalah AM dan Sulinjan. Jadi ini adalah tugas bersama, apa kegiatannya sudah diinventarisir oleh tim kurikulum, ya mari kita laksanakan bersama-sama. Pak Danang mengelola siswanya, Pak Roto mengelola SDM-nya, dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan. Jadi kata kuncinya kita ini sama-sama melaksanakan tugas. Jangan sampai ada persepsi, wah ini yang salah Pak Reza, wah ini yang salah Bu Titik, bukan begitu. Tetapi adanya hal yang menjadi masalah, ini kita carikan penyelesaian secara bersama-sama. Intinya seperti itu Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, predikat hasil AN dan Sulinjan ini akan muncul di rapot pendidikan. Nah, ketika rapot pendidikan ini nilainya baik, memang butuh konsekuensi. Satu sisi kita mengharapkan baik, tapi di sisi lain mempertahankan tidak mudah. Tetapi lebih baik mendapatkan predikat baik dan ada tuntutan mempertahankan daripada predikatnya tidak baik. Ketika predikatnya tidak baik berarti kinerja kita yang tidak baik. Maka dari itu Bapak Ibu monggo nanti kita persiapkan dengan matang sehingga kegiatan ini akan mencerminkan itu adalah kinerja kita, Jadi semuanya saya kira ingin yang terbaik, walaupun itu ada tuntutan konsekuensi. Kemudian yang berikutnya, rapot pendidikan ini nanti akan mempengaruhi keberlangsungan kita, eksistensi kita. Nah, akhir-akhir ini kita sudah mendapatkan semacam kepercayaan Bapak Ibu, kalau sekolah ini kurang dipercaya, yang hadir itu adalah pembina, bukan pejabat yang istilahnya salah satunya kemarin dari Kementerian Pak Direktur, kemudian ada Pak PJ Gubernur. Kalau bermasalah yang hadir itu adalah yang ID card-nya ada merahnya atau kuningnya. Jadi pembina atau penindak. Nah, jadi kalau yang merah
itu penindak, artinya ada kesalahan. Kalau yang kuning kita masih potensi untuk diluruskan, untuk dibuat baik. Maka dari itu alhamdulillah kemarin yang rawuh ini pejabat. Kalau kita tidak baik, tidak mungkin juga dijadikan sampel. Maka dari itu ini adalah penghargaan bagi kita, bagi panjenengan semua. Tetapi di situ ada tuntutan untuk dipertahankan, Bapak Ibu. Nah, ada kemudian yang terpenting ketika kita sudah diakui oleh para pimpinan, ini akan menjadikan keberlangsungan kita ini lebih eksis. Maka dari itu AN dan Sulingjar ini harus kita jaga, harus kita wujudkan predikat yang lebih baik. Nah, strateginya bagaimana? Memang harus ada pengkondisian, Pak. Tetapi pengkondisiannya adalah penyamaan persepsi, pemberian persepsi yang benar. Misalkan sebenarnya sudah ada guru magang, siswanya sudah magang. Karena kita tidak mau berpikir panjang, apa nek magang ya sudah tidak ada lah. Ini akan berpengaruh. Termasuk siswanya. Seperti kemarin itu ada beberapa pertanyaan. Memang misalnya, apakah kepala sekolah menyambut anak-anak? Ya kita tidak mungkin setiap pagi, Bapak Ibu. Dan berat untuk kepada seluruh siswa. Kebetulan yang ditanya ini bukan siswa yang pernah saya ajak salaman, bukan siswa yang saya ajak tersenyum. Nah, kalimatnya memilih kepala sekolah tidak pernah menyambut siswa. Nah, ini kan perlu ada sebuah pertemuan untuk pengkondisiannya. Jadi memang perlu diberi pengertian. Kalau diberi pengertian itu tetap siswa kok mengatakan ini, ya itu konsekuensi. Kami harus meningkatkan kepada seluruh siswa, termasuk sarana prasarana, Bapak Ibu. Sarana prasarana belum seluruh ruang terpenuhi secara ideal. Ini harus diluruskan kepada anak-anak. Ketika anggaran kita terbatas, kita skalanya prioritas. Sudah diupayakan tetapi secara bertahap. Termasuk layanan Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru melayani dengan pembimbingan gini. Nah, kebetulan ketemu siswa yang masa bodoh, pokoknya jawab, nggak repot. Maka dari itu kita tidak menghendaki untuk dipoles berlebihan, tetapi siswa dan Bapak Ibu guru ini perlu diaturi pengertian. Nah, maka dari itu kalau besok Senin ini sifatnya gladi bersih kita, nanti setelah gladi bersih bisa diberikan pengertian-pengertian hal-hal yang tadi sudah disinggung berdasarkan yang kemarin kita masih ingat, ini diluruskan kepada anak-anak, termasuk kepada Bapak Ibu guru. Apakah sekolah mensosialisasi program sekolah? Sebenarnya iya. Wong kita pada saat 2 tahun terakhir ini yang saya ada di sini, penyusunan program sekolah itu diawali dari lini-lini, masukan Bapak Ibu. Setelah itu dibahas. Nah, sosialisasinya memang belum ideal, Bapak Ibu. Maka dari itu ini butuh penjelasan kepada teman-teman. Terutama aktivitas sekolah termasuk bullying. Ada yang kita tidak tahu, ternyata antar teman ini ada yang merasa melakukan ini hanya berguru, tetapi yang menerima ini dipandang sebagai pelecehan atau bullying. Nah, ini harus kita luruskan. Kemudian masalah keamanan dan seterusnya, ini perlu adanya penegasan atau pencerahan kepada anak-anak dan teman-teman yang nanti untuk mengisi Sulingjar. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan. Intinya semua monggo dikomunikasikan, semua monggo dirembak, semua monggo kita carikan solusi ketika itu potensi menjadi permasalahan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali ada yang kurang. Tugas kita ini adalah tim, kita sama-sama yang lebih nanti akan muri sekolah ini adalah Bapak Ibu semua. Maka kesempatan yang baik ini mari kita jaga, kita pertahankan, syukur bisa dari panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur.
terima kasih kepada Bapak Terima kasih DMSI yang sudah menyampaikan arahan dan sambutannya. Di mana di dalam arahan tersebut Pak Terima menekankan yang pertama menjalin komunikasi dan kerjasama bagi Bapak dan Ibu di dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua adalah pentingnya kegiatan pengkondisian bagi Bapak Ibu guru dan siswa di dalam menjawab pertanyaan mengenai survei lingkungan belajar disesuaikan dengan kondisi di sekolah yang sudah ada ataupun kegiatan yang sudah terlaksana. Baik Bapak dan Ibu, acara yang berikutnya ini kita line terlebih dahulu. Jadi silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran mengenai pelaksanaan kegiatan mahasiswa supaya pada tahun ini bisa berjalan dengan baik. Monggo Bapak dan Ibu apabila ingin menyampaikan saran ataupun pertanyaan, waktu kami hadirkan. Itu untuk kemampuan literasi siswa itu sudah keren banget, nilainya 95,56, itu mengalami kenaikan sebesar 6,67% dari tahun sebelumnya 2023. Berikutnya untuk kemampuan numerasi siswa itu nilainya 91,11, juga mengalami kenaikan yang sangat besar, itu 18,38% nilainya. Berikutnya untuk karakter, nilainya sudah baik, juga mengalami kenaikan meskipun hanya 0,18 dari tahun sebelumnya. Untuk iklim keamanan satuan pendidikan, ini nyambung tadi yang disampaikan dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kekerasan, bullying, kondisi bla bla dan sebagainya, itu juga mengalami kenaikan sebesar 1,58 dari tahun sebelumnya. Untuk iklim kebinekaan saling menghormati perbedaan itu naik sebesar 4,58%. Kualitas pembelajarannya ini mengalami penurunan meskipun masih baik nilainya, tapi mengalami penurunan sebesar 1,38 dari tahun sebelumnya. Nah, yang masih ini di skala prioritas banyak lagi. Yang masih belum baik itu di tahun terakhir ini, satu, penyerapan lulusan SMK itu
kriterianya sedang. Kalau dilihat lagi capaiannya mengalami penurunan sebesar 23,44 dari tahun sebelumnya. Kalau untuk yang link and match dengan dunia kerja itu belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tahun sebelumnya komponen ini belum muncul, belum dinilai. Baru yang di tahun terakhir. Kalau dilihat yang di tahun terakhir, kategorinya adalah sedang. Di sini Bapak Ibu guru itu nanti bisa melihat iki apa sih artinya. Nah itu nanti di situ yang di depan itu ada satu apa arti capaian saya? Contoh kayak gini. Untuk yang link and match dengan dunia kerja, apa arti dari sedang ini? Itu bisa diklik tombol yang apa arti capaian saya. Berikutnya nanti ada pengertiannya. Link and match dengan dunia kerja adalah keselarasan SMK dengan kebutuhan dan standar dunia kerja, bla 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 dan sebagainya. Terus nilai ini kita dikategorikan sedang, kenapa? Itu nanti bisa dibaca Bapak Ibu di bagaimana cara mengukur capaian indikatornya. Nah, itu sebagai rambu-rambu kita untuk membuat program kerja. Di link and match itu indikatornya, nilai rata bla dan sebagainya. Langsung saya ambil poinnya. Itu terkait pembelajaran teaching factory, sarana prasarana pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kepemimpinan kepala sekolah, pengelolaan BKK, keterlibatan komite sekolah, praktisi pengajar dari dunia kerja dan magang guru. Itu indikatornya. Maka dari sini kalau kita mau meningkatkan nilai ini di LMS-nya, maka solusinya bagaimana? Bikin program magang guru. Berikutnya bikin program dan terjadwal dari dunia kerja industri datang di sini untuk mengajar siswa-siswa kita. Sebetulnya link and match ini sudah kita lakukan dan sudah ada contohnya di program kalian animasi yang termasuk kategori SMKPK. Kita sering mendatangkan narasumber untuk mengajari gurunya. Kita juga mendatangkan praktisi dunia kerja untuk mengajar langsung ke siswanya. Setiap kali kita mau bikin program, kita adakan perencanaannya dulu, jadwal pelaksanaan kapan dan sebagainya. Itu kita bisa contoh untuk memperbaiki nilai sekolah kita ini dengan mengadopsi programnya animasi SMKPK. Itu nanti akan terjawab, ini pasti naik. Terus berikutnya contoh yang komponen lain yang sudah baik terkait iklim keamanan sekolah. Apa yang diukur? Nih. Jadi nilai indeks dari rasa aman, tidak ada perundungan, hukuman fisik, kekerasan sosial, rokok. Nah, ini juga ada nih. Es batu itu termasuk minuman keras. Minuman keras, narkoba dan sebagainya. Apa artinya? Nah, di sini di rapor pendidikan itu juga memberikan gambaran akar masalahnya itu kayak apa di tempat kita. Itu diberikan istilahnya literasinya kita baca. Nggak kebayang akar masalahnya ini kita solusinya bagaimana. Nanti ada alternatif solusinya sampai 3. Itu ada yang dalam bentuk video, ada yang nanti larinya ke PNM, itu nanti kita ikut workshop atau bukan atau apa. Bisa mengadopsi program-program sekolah lain yang sudah menjalankan dan hasilnya baik. Itu seperti itu. Jadi tambahannya, cuma permasalahannya, mohon maaf, apakah nilai ini valid apa tidak? Itu pertanyaannya. Kadang kita sendiri membaca kalimat atau soal interpretasinya itu macam-macam. Seperti dulu pernah Bapak Konarso itu memberikan apa bahasanya kayak survei itu, dan itu lewat saya itu file, berikutnya saya buat pakai Office 365. Terus berikutnya saya sampaikan ke Bapak Ibu dulu, berikutnya untuk diisi. Salah satu pertanyaannya, apakah ingin Bapak Ibu dulu memiliki akses
internet. Itu jawabannya tidak 100%. Padahal di survei tersebut itu disampaikan dalam bentuk link online. Tapi jawaban yang di situ tidak 100%. Maaf, aneh. Jangan pakai internet ya Pak. Tapi tidak 100%. Jadi karena pemahaman gitu. Kedua, apakah Bapak Ibu guru memiliki fasilitas gawai? Itu juga tidak 100%. Padahal tiap pagi, tiap sore kita selfie Pak. Nah, itu yang jadi makanya pertanyaan di sini. Mungkin suatu saat tidak murni benar-benar valid, karena mungkin ada pemahaman seperti itu. Ini kita sebagai guru loh, ya. Apalagi siswa kita. Maka saya ditunjuk yang di sini, maaf untuk tahun-tahun sebelumnya saya belum terlibat Pak. Jadi saya tidak tahu untuk yang asesmen nasional nanti kayak apa instrumennya. Mungkin teman-teman yang sebelum-sebelumnya mesti gambaran, maka nanti juga di versinya. Buat menawa enten soal sing kaya ini ya Mas Mbak. Ini maksudnya kayak gini loh, caranya berpikir. Bukan jadi jawabannya, tapi bingung gitu. Nah, seperti itu. Insya Allah nanti itu lebih mendekati realnya. Karena meskipun oleh Bapak Pengawas kalau kita sudah nanti hasil rapat pendidikan nanti tim PPRPS akan melakukan analisis, kita diperkenakan untuk yang namanya apa ya bahasanya veto. Enggak benar ini kita punya ini gitu loh. Kita boleh berubahnya boleh. Nah, artinya ini sebagai gambaran untuk membantu kita merencanakan perbaikan kualitas pembelajaran. Salah satunya nanti masuk ke RKP. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih Pak Ade. Ini karena hal-hal seperti ini belum semua teman kita itu detail sampai di sana. Bahkan mungkin ada yang belum pernah membuka rapat pendidikan sekolah. Maka ini perlu diinformasikan, itu yang pertama. Sehingga yang bersangkutan tahu, kemudian kerso buka dan memahami. Kemudian yang kedua, memang yang poin nomor 4 saya sampaikan, perlu penyamaan persepsi. Jadi yang dimaksud seperti apa? Sehingga kan aneh ketika siswa mengisi atau bahkan Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu guru memiliki akses internet kok jawabnya tidak 100%? Nah ini kan lucu, menjawab tidak 100%. Artinya ada guru yang mengatakan tidak semua guru memiliki akses. Ya, pengertian akses ini kan tidak harus selalu menggunakan provider yang ada di sekolah, tetapi perlu kita ingatkan kembali sebenarnya tunjangan profesi itu diantaranya untuk meningkatkan kompetensi dan untuk meningkatkan layanan. Ini yang harus dipahami dan buktinya Bapak Ibu guru ini kan pulsanya beli sendiri-sendiri dan itu akses internetnya orang iso absen baik bingung, orang iso dihubungi juga bingung. Nah ini artinya perlu penyamaan persepsi termasuk kepemilikan. Ya aneh kalau anak misalnya ditanya gurunya tidak mempunyai gawe. Nah ini kan artinya memang pentingnya sosialisasi Pak. Nanti monggo ini poin-poin ini perlu kita ingatkan. Kalau masih ada yang kesulitan, kalau perlu bisa kita hal-hal yang bisa di-download kita sosialisasikan biar lebih memahami. Karena demikian Bapak Ibu, salah satu ukuran kinerja kita itu melalui rapot pendidikan, yang itu nanti juga salah satu pertimbangan. Kan barangkali ada teman-teman yang belum perso, yang kebetulan di SMK 9 ini belum pernah mendapatkan yang namanya bos kinerja. Bos kinerja itu adalah tambahan bantuan bos yang karena kinerja kita meningkat dan baik. Bos kinerja nek nambah duit yo. Nah, tetapi dengan adanya dana yang cukup, insya Allah akan memperingatkan dan memperlancar aktivitas kita melayani anak-anak. Kira-kira itu nggih Pak Ade. Jadi monggo ini sepanjang bisa
apa itu disampaikan, terutama Bapak Ibu gurunya dulu terkait dengan rapor pendidikan ini penting sekali. Jangan sampai di antara kita ini belum pernah membuka, apalagi sampai masalah rapor pendidikan ini enggak besok, lebih lagi ada rapor pendidikan dan tidak, ini enggak pengaruh apa-apa. Lah ini kan apa itu memprihatinkan. Ngaten Pak Ade, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun saran dipersilakan. Cukup. Baik Bapak dan Ibu, ini sebelum masih di lain-lain saya ingin menambahkan. Yang pertama Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu wali kelas dan guru-guru kita, bahwa untuk tes AMDK ini sesi pertama kan dimulai jam 7.30 ya. Jadi 15 menit sebelum sesi itu dimulai, kami harapkan untuk siswa-siswanya sudah diminta untuk menuju ke lab. Jadi waktu 15 menit itu digunakan misalkan untuk perjalanan siswa dari ruang menuju ke lab, kemudian untuk tanda tangan daftar hadir ya, sama untuk menyampaikan informasi kaitannya dengan tes. Jadi 15 menit sebelum sesi itu dimulai, kami harapkan siswa sudah diminta untuk menuju ke lab supaya sesi pertama itu bisa tepat dimulai pada jam 7.30. Kemudian yang kedua, untuk di lab TKJ 4 itu ada dua sesi. Sesi pertama jam 7.30, kemudian sesi yang kedua itu jam 10.40. Sementara yang di lab RBK, lab RBK itu hanya satu sesi saja, di jam 7.30. Kemudian yang berikutnya, bagi Bapak yang bertugas sebagai protek, nanti untuk informasi teknis akan kami berikan setelah acara koordinasi pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi untuk informasi teknis nanti akan kita mulai setelah koordinasi ini selesai. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai tambahan di lain-lain. Untuk acara berikutnya adalah penutup. Oke, Bapak Ibu, ini untuk antisipasi saja agar nanti komunikasinya kepada siswa ini efektif. Tulung Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu pendamping dari BPBK ini membuat grup yang isinya anak-anak itu, dan menjelang hari-hari akhir ini dipastikan bahwa besok bisa mengikuti, bisa hadir dan bisa mengikuti. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Yo tolong ini bisa ditindaklanjuti, akhirnya komunikasinya fokus, tidak selalu dilewatkan kelas, tapi ada grup, misalnya TJKT 4 ini ada 5 siswa ya, 5 dengan Ibu atau Bapak Wali dan Bapak Ibu BP pendamping. Ngaten, matur nuwun Pak. Terima kasih Pak Trima. Kemudian tambahan yang lain Bapak dan Ibu, siswa yang cadangan juga harus dipersiapkan. Ada 5 siswa cadangan, itu nanti juga diminta untuk siap karena suatu-waktu mungkin bisa menggantikan siswa utama yang mungkin berhalangan hadir karena sakit atau apa itu. Jadi siswa cadangan juga mohon untuk disiapkan. Demikian Bapak dan Ibu untuk rapat koordinasi pada pagi hari ini. Untuk acara berikutnya adalah penutup. Marilah Bapak dan Ibu untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dipersilakan. Cukup. Dari saya tidak ada salah kata di dalam membawakan kegiatan pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebelumnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.